sehat. Kemudian di atas sehat itu kita alhamdulillah juga iman dan Islam kita, ada iman dan Islam itu yang paling larang. Nah, mana buktinya? Alhamdulillah kita kawa diberi Allah Ta'ala, ditolongi Allah Ta'ala, kawa memelihara iman dan Islam itu. Mana buktinya? Kawa sembahyang subuh berjamaah itu ditolongi Allah Ta'ala. Bersyukur pulang kita, banyak benar nikmat-nikmat Tuhan. Belum lagi diberi duit oleh Allah Ta'ala, mana ajar. Buktinya kita banyak wayah-wayah kada sembahyang, wayah-wayah maksiat kita bertumpuk, banyak kada ingat, tetap diberi Allah Ta'ala duit. Karena Allah Ta'ala kasih sayang, masih mengharap, masih menyuruh umat hambanya itu untuk selalu beringat lawan Allah, kada langsung dipukuli, diberi supaya kita beringat. Maka syukur, jadi banyak benar alhamdulillahnya dengan Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita kada kawa kenal Allah kecuali Nabi, kita kawa beribadah kecuali Nabi, berakhlak baik Nabi juga. Jadi berataan Nabi, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Apa aja yang baik, apa aja yang baik-baik, yang baik-baik apa aja pasti itu hubungannya dengan Nabi, pasti asal muasalnya dengan Nabi. Kita nyaman, rasa nyaman berkat Nabi, minum kawa berkat Nabi. Ya Allah, ulun garing minum obat, mudahan berkat Nabi ulun sembuh. Ya Allah, ulun itu ulun ini. Makanya orang bahari itu selalu aja naik rumah mengambil berkat Nabi, basalawatan, hendak sudahnya bemaulidan setiap bulan, setiap tahun, setiap saat, hendak naik rumah batasmiahan ngaran Nabi juga. Naik toko baru Nabi juga disebut basalawatan, bacaan macam-macam itu. Nah, itu bentuk bahwa kita kada kawata pisah dengan Nabi. Napa aja yang kita gawe itu pasti yang baik-baik itu asalnya dari Nabi. Memang itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah. Kita kada kawa melihat langsung bentuknya dan lain sebagainya. Lalu Allah Ta'ala mengandaki di hambanya yang paling sempurna akhlaknya, awaknya, fisiknya. Siapa itu? Nabi kita. Makanya Nabi disebut uswah, contoh bagi kita. Nah, pantaslah kalau kita selalu membaca salawat lawan sidin. Kenapa? Supaya kita baparak lawan sidin, supaya siang malam mengganang Nabi. Nah, kalau sudah mengganang Nabi, ingat kita Nabi sembahyang, maka kita sembahyang. Jadi kalau orang mengganang Nabi kisahnya kada sembahyang, berarti ganangannya palsu, pengakuan aja. Berartinya kada mengganang, kada rindu dengan Nabi, kada mengganang dengan Nabi. Kalau orang nur kisah nur Nabi Muhammad, karam di nur Nabi Muhammad, sembahyanginya tuh. Kalau orang karam di Nabi sembahyang, ya kalau tak. Nah, kalau orang berpadah karam dengan Nabi, artinya mengikut dengan Nabi sepenuhnya, makanya mau menggawi semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita mengganang Nabi dengan Nabi itu supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin. Menyambung yaitu sukutul ma'mumi wa insatuhu li qiraati imamih. Berdiamnya makmum dan memperhatikan bagi bacaan imamnya itu disunnahkan. Si makmum beranai, jangan umpat membaca
kalau imamnya misalnya ayatnya ini hafal, lalu mau umpati kadusah umpat mendengar sama aja pahalanya, karena kita pada saat itu sedang sembahyang pertama. Yang kedua memang ada perintah Tuhan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan, perhatikan dan diam. perhatikan supaya kita dapat rahmat Allah. Nah, kalau sembahyang bang nangka itu juga ujar imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam dulu Rabbighfirli wali walidayya, disunahkan tuh si imam membaca hanyar amin. Makanya ketika waladdallin jangan makmum langsung amin, tunggu dulu sekadar senapas sunnah berdiam dulu. Min apa waladdallin amin lagi pula itu supaya si imam juga sempat membaca Rabbighfirli wali walidayya. Si makmum pang umpat juga membaca Rabbighfirli walidayya, jangan kena giliran inya membaca Fatihah sorang hanyar inya membaca Rabbighfirli wali walidayya. Jadi Rabbighfirli wali walidayya itu dibaca bagi si bersangkutan yang membaca itu, bukan kita yang mendengar. Nah, itu sunat bagi yang membaca Fatihah sampai habis tadi. Nah, lalu tuntung amin tadi membaca ayat. Kalau tuh si imam Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, itu kan boleh. Makruh mau umpati imam sahaja pang umpati, umpat juga di belakang Qul huwallah misalnya karena hafal kesanya nih umpat, atau ayat lain umpat juga sih den bekimut muntung bersuara. Nah jangan, makruh dengari aja, kecuali inya kakanakan. Muka kakanakan tuh nyar hafal Qul huwallah diumpatinya imam, bahkan nyaring berjejer berlima anak TK hanyar hafal Qul huwallah, umpat ini membaca Qul huwallah, imamnya penyarikan, ya berbalik imamnya sarik baampih imamnya, adalah itu. Tunggulah kalau mengingatkan ada cuma karena di sini ada sarik imamnya, sarikinya makmum babatal, ma'akun babatal si ngaran kakanakan umpat. Nah, jadi disunnahkan memperhatikan bacaan imam. Kemudian disunnahkan lagi qiraatul Fatihah lil ma'mumi ba'da ta'mini, membaca Fatihah si makmum tadi sesudah amin. Waladdallin amin gitu. Amin, hanya si makmum baca Fatihah. Sunnah membaca, waktu membaca amun membaca Fatihahnya wajib. Waktunya itu nah imbah amin hanya baca Fatihah. Kalau membaca Fatihahnya wajib. Cuma kapan waktunya disunnahkan yang pas itu waktunya imbah tuntung aminnya imam. Berarti kan kalau sebelum amin imam pang orang membaca Fatihah sahaja cuma makruh. Wadahnya yang pas itu sesudah amin, itu sudah biasa kita lakukan. Tetapi nangka ini kalau kebetulan si imam tadi hancap benar, laju benar, siapa tuh yang pembalap Marquez kah siapa? Rossi kan sudah tua kada kawal lagi anu kasihan. Siapa tuh yang ya pokoknya yang hanyar-hanyar itu nah, laju benar bacaan imam, kada sempat sidin aja hendak ruku aja hendak tajuramba, saking cepatnya si imam ini sampai tajuramba sidin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kada sampai kalau sudah membaca maka ketika imam membaca Fatihah, baca juga Fatihah. Begitu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin amin. Umpat sama-sama amin, tuntung amin. Sampai mana tadi? Maliki Yaumiddin sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau imamnya hancapi jua anunya ketukan bacaan itu nanti percepat kecepatan jari imamnya. Padahi bujur-bujur jangan memamai padahi Pak Imam kehancapan pian ulun sampai tasilahu mumpati pian itu aja. Padahi bujur-bujur jangan disambati bebelakangan. Bacaan sidin bujur aja cuma cepatnya ulun kada tahan. Nah, terutama imam ini yang diperhatikan makmum itu kalau sedang sembahyang waktu ruku itu dilihat-lihat juga. Oh ini ruku kelihatannya ada makmum yang hanyar masuk di belakang. Nah maka beri kesempatan si makmum itu supaya sampat umpat ruku kita, supaya sampat umpat ikut ruku kita. Mungkin pernah ulun menjelaskan, biar aja kita ulang bagus saja. Imam di muka ini dua orang beimbai ini takbirnya beimbai ini yang masbuk, kisah masbuk nih, kisah masbuk berdua ini beimbai sama-sama jadi makmum masbuk, artinya tadudi atau makmum terlambat datang atau makmum ketinggalan di rakaat pertama misalnya, sama-sama takbir Allah beimbai di sebelah sini beimbai takbir Allahu Akbar, hanyar takbir imam sudah ruku, berdua ini nah hanyar takbir imam sudah ruku, yang di sini dapat rakaat artinya kada menambah rakaat, yang di sini menambah rakaat nang kayak pakai sahnya, nang kayak ini kisahnya yang dapat rakaat dulu. Imam nih Allah hanyar Allah Akbar, imam sudah ruku, maka yang ini bahancapinya mengambil rukuknya imam, sebab yang terakhir yang kita dapatkan kita sampat ruku bersama imam dan ada tumak ninahnya. Nah itu ruku serta tumak ninah. Amun ruku aja beimbai imam itu kada dapat rakaatnya, tapi kalau ruku sempat tumak ninah bersama imam maka inya dapat rakaat. Berapa waktunya tumak ninah tuh kira-kira lawasnya subhanallah kayak itu aja, sampat temandak dengan imam lawasnya nang kayak itu tadi sekitar senapas maka inya dapat rakaatnya. Imam sudah ruku, ulun Allahu Akbar, ini beimbai ini Allahu Akbar, tapi ini belum lagi ulun langsung begitu ulun sampai senapas imam naik, begitu ulun sampai cek imam naik sami Allahu liman hamidah, maka ulun dapat rakaat. Walaupun ulun kada membaca Fatihah, untuk kejadian seperti ini ulun tetap dapat rakaat. Nah di sini hukumnya yang boleh kada membaca Fatihah dalam kondisi seperti ini. Yang ini kan beimbai tadi, tapi sidin ini begitu imam ruku Allahu Akbar, apakah sidin langsung sidin turun? Apa belum turun lagi? Ulun sudah turun kalau tah. Ini belum. Begitu ini turun Allah masih ruku imam, begitu teng sampai begitu Allahu Akbar belum senapas berkumpul dengan imam Allahu Akbar, imam naik, begitulah ini imam lah, ini imam ini turun Allahu Akbar tek naik imam, ini kan dapat rakaat. Kenapa? Maka sampat ruku bersama imam tapi kada dapat tumak ninahnya, maka ini menambah rakaat, ini kada. Apalagi tasulisih aku jar sempat mendapati ruku imam tapi tasulisih. Nah imam sudah ruku, ini yang ketiga nih, imam sudah ruku, kalau sidin Allahu Akbar, sidin turun sidin turun, imam naik, ini teruskan aja cuma menambah rakaat.
Kenapa? Inya kada sampat ruku dan tumak ninah dicatat bujur-bujur bubuhan yang biasa kada menambah. Nah, maka si imam tadi yang di muka, si imam nih mendengar ada makmum hanyar baudu, pleng-plong jar masuk kali kedengaran, inya hanyar masuk, apalagi Allahu Akbar jar. Sidin Allahu Akbar, sidin sudah ruku mendengar Allahu Akbar. Itu mintu hajar. Anu buk kelerek kayak itu mintu hajar. Tunggu ya istumat. Kira-kira sidin sampat umpat ruku lawan kita. Nah, sudah amunnya kira-kira sidin belelakun benar Allahu Akbar, sidin Allahu Akbar, sidin macam-macam ambil sidin mana kunci benar lagi STNK kacamata anu bah itu kan usah ditunggu lagi, nang itu terlalu banyak angkutan umumnya nang itu. Jadi yang normal aja dihadangi. Nah, jadi si imam tadi disunnahkan memperpanjang rukuknya untuk memberi kesempatan si makmum tadi untuk ikut bersama imam. Jadi batas ruku tadi, batas mendapatkan rakaatnya si imam tadi ya di ruku tadi. Kalau imam misalnya sudah sujud 4 sujud tapi itu nyata kada dapat ruku aja, atau imam sudah i'tidal 4 langsung Allahu Akbar i'tidal langsung, atau imam sudah tasyahud 4 tasyahud. Nah itu. Nah kembali, lalu si Fatihah tadi, si makmum tadi kalau imamnya hancap benar, maka yang disunnahkan sesudah amin tadi hilang makruhnya inya, karena menyampati supaya jangan tak tinggal membaca Fatihah. Nah, kemudian disunnatkan lagi tatwilur raqatil ula ala saniyah, ay tatwilul qiraati faqat, memanjangkan rakaat pertama atas rakaat kedua. Rakaat pertama tak panjang daripada rakaat kedua, yaitu dengan bacaan saja. Artinya ayat yang di surah, ayat di rakaat pertama tak panjang daripada rakaat kedua. Itu umumnya, kecuali karena ada beberapa ada salah satu contoh yang rakaat pertama tak pendek daripada rakaat kedua tapi sunnah duluan surah itu. Misalnya Sabbihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah, itu kan terpanjang rakaat kedua, aturannya rakaat pertama terpanjang. Itu ini yang kita bicarakan umumnya nangka itu. Misalnya di rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul hu, terpanjang rakaat pertama kalata. Nah, rakaat pertama misalnya ad-duha, rakaat kedua alam nasrah. Nah, kayak itu tuh. Jadi terpanjang rakaat pertama daripada rakaat kedua dengan bacaannya yang terpanjang sedikit, kecuali waktu hari Jumat atau malam Jumat, Isya malam Jumat dibaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi, rakaat pertama, rakaat kedua hal ata, itu terpanjang hal ata daripada Sabbihis. Nah itu kada apa-apa, itu memang kepengecualian yang itu. Kemudian disunnatkan membaca takbiratul intiqalat, takbir intiqal. Apa arti takbir intiqal? Takbir untuk yang kita baca karena kita berpindah rukun satu ke rukun lain, kecuali sami Allahu liman hamidah, itu aja yang berbeda. Hendak ruku Allahu Akbar, hendak sujud Allahu Akbar, duduk antara dua sujud Allahu Akbar, kecuali hendak i'tidal itu aja lain Allahu Akbar lagi, sami Allahu liman hamidah. Makanya takbir ini ada takbir yang biasa aja, kada ada
takbir aja ngarannya Allahu Akbar, itu takbir ngarannya. Ada lagi ngarannya takbiratul ihram, itu waktu sebiji aja takbiratul ihram tuh waktu kita setiap hendak sembahyang, ngarannya takbiratul ihram Allahu Akbar. Ada ngarannya takbiratul intiqal, takbir intiqal, takbir waktu kita hendak berpindah rukun satu ke rukun lain. Nah, lalu disunnahkan membaca Allahu Akbar min kulli rukni wa yusannu maddut takbir ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Disunnatkan memanjangkan takbir tadi kalau yang dituju terpanjang wadahnya, takbirnya panjang juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan dari berdiri ke rukuk terpendek wadahnya, jarak tempuhnya pendek. Allahu Akbar, kayak itu aja Allahu Akbar. Tapi kalau yang dituju itu panjang, Sami Allahu liman hamidah jar. Anak kesini terpanjang kalau nih antara berdiri ke sini. Nah itu Allahu Akbarnya disunatkan panjang juga. Allah duluan lintuhut lah ulun karena tasilahu tangan badahulu. Nah ini sekaligus penjelasan disunatkan lintuhut badahulu kecuali dalam keadaan tasilahu atau dalam keadaan awak ada asam urat atau awak barat, tangan badahulu mengkata takipai. Ini juga tasilahu. Gara-gara apa ini tasilahu? Gara-gara main bulu tangkis, cocok benar bulu tangkis ini. Nah Allah, nah ini karena tasilahu seharusnya lintuhut badahulu lah. Nah Sami Allahu liman hamidah Allah. Nah ini lintuhut badahulu, ini ulun tangan badahulu karena ini sakit kada kawa. Nah panjang atau naik dari bawah ke atas Allahu Akbar. Kenapa jar kada baangkat? Inyang baangkat tuh waktu tasyahud awal aja. Selain tasyahud awal dari di bawah kada ada baangkat. Baangkat tangan 4 tempat. Waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, waktu hendak ruku Allahu Akbar, waktu hendak i'tidal Sami Allahu liman hamidah 3. Kalau sudah yang dari bawah itu 1 aja, waktu dari tasyahud awal 4 tempat tuh aja. Kemudian at-tasmi'u indal i'tidal. Nah ini yang tadi membaca tasmi'. Apa itu tasmi'? Membaca tasmi' waktu i'tidal lain Allahu Akbar. Yang dibaca bukan takbir yang dibaca, tapi tasmi'. Apa itu tasmi'? Tasmi' itu membaca Sami Allahu liman hamidah waktu hendak i'tidal. Itu sunnah menyambatnya. Kada bersuara pang, berdiam-diam aja, silent aja sembahyangnya, bujur diam sidin. Kenapa jar itu? Jadi ujar guru dapat pahala itunya jar. Kada membaca makruh jar, kada makruh jar guru, inya bisu bujur juga. Amun kada bisu makruh kada bersuara. Sidin bisu, umpana baca sidin. So untung Sami Allahu liman yusannu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Disunnatkan imamnya atau jadi makmum atau soronganan tetap sunnat membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau si makmum sekadar telinganya mendengar, kalau imam bersuara Sami Allahu liman hamidah. Nah ini aja dulu, jangan terlalu panjang ya. Silahkan, siapa tahu ada yang ditanyakan, disilahkan. Ini ulun tulis nah supaya jangan terbulik-bulik. 242.
Adakah takun akan? Saya apa tuh kalau nggak sampai amin dengan imam sudah ruku, apa saya ikut ruku apa kalau sempian masbuk tadi lah hanya Allahu Akbar, imam sudah ruku, hanya misalnya membaca ihdinas siratal mustaqim, imam Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung kada saya tuntung akan kecuali nah, kalau dari pertama diberi waktu 3 rukun, jangan lewat 3 rukun. 3 rukun. Coba sini Ikam. Coba sini Ikam. 3 rukun. Ikam jadi imam. Ikam jamaah tabligh kah? Bagus saya Profesor. Nah, balik sana Ikam jadi imam sana. Nah, ayo aku makmum lah. Yang Ikam maksud aku kada sempat membaca lah. Nah, yang Ikam baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus Allahu Akbar. Ikam cepat membaca kalau ruku sudah Ikam ruku. Ini ulun harus menyelesaikan Fatihah hanya Bismillahirrahmanirrahim apa sampai tunggu dulu. Kena dulu Ikam angkat adangi dulu. Kena menurut perintah ini contoh-contoh sampai batas mana? Misalnya sampai Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikam sudah. Ulun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau tah. Karena udah ya karena stain ihdinas sekali ini satu rukun sudah Allahu Akbar ini tidak ini kada dihitung, ini rukun pendek kada dihitung. Jadi dua di dalam sembahyang itu rukun pendek, iktidal dengan duduk antara 2 sujud. Nah belum ya karena udah ya karena stain sujud Ikam, jangan sujud bujuran pura-pura aja. Ya karena udah ya karena stain hitung satu sudah nih, satu kalau ya karena ihdinas siratal mustaqim. Nak berdiri lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina lagi rukuk lagi. Jadi cukup panjang untuk menyelesaikan. Tadi duduk antara 2 sujud kada dihitung karena itu rukun pendek. Rukun pendek. Berapa rukun sudah tadi? Nah, jangan sampai tunggu dulu lah. Allah sumat Allahu Akbar sekali duduk antara 2 sujud, duduk tidak kan kada dihitung, rukuk tadi dihitung sekali, Ikam sujud pertama 2 kali, sujud ketiga, sujud kedua. Nah ini sudah 3 rukun nih, 3 rukun. Kalau ulun masih ngeyel di sini, masih ihdinas sirata, apalagi ini sudah berdiri, coba Ikam bangun. Nah tapi sahawan imam, lepas dengan imam, Ikam mengarasi batal. Jadi kayak apa? Sembahyang sorongan aja lagi. Nah, jadi minta maaf, kembali ke tempat lagi tadi yang itu. Ya, ini kan tinggal satu kali ini aja lagi. Dicepatnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelumnya bangun kita Allahu Akbar. Hanya Ikam bangun. Nah, itu hanya bangun. Ya kalau sami Allahu hanya cepati 4 ini. Kalau dari awal paham lagi kan, mengada paham kena berduaan lah, mengada paham datang ke rumah bawa baras sepikul awan. Allah, adakah lagi? Ayo Bu. Umpat amin bolehkah? Bebinian amin kah? Aminnya bebinian itu polomenya di sekitar bubuhannya aja. Amin. Kayak itu aja, jangan benyaring nang kayak lelakian. Nah. Iya amin. Sunat kalau amin tanpa, tapi aminnya di sekitar situ aja. Ya kalau amin. Ya kalau dah. Jangan amin pina
Hati-hati aminnya perempuan, suaranya walaupun suara perempuan itu bukan aurat, tapi kalau diperkirakan menjadi fitnah, jangan disuarakan. Bebinian nih kan ada gampangan suaranya tuh aja kan berharga, bebinian itu menggetarkan dunia itu suara bebinian itu. Kada percaya coba akan aja. Jadi di sekitar pian termasuk juga perempuan boleh bersuara jadi misalnya bubuan pian bebinian berataan kada ada laki-laki yang bukan mahramnya bebinian berataan, maka yang jadi imam seorang bebinian boleh baamin, boleh bebinian tadi menjadi nang kaya laki-laki anunya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ya sampai gair maghdubi waladdallin amin buban. Cuma suaranya harus di bawah suara laki-laki, bukan apa-apa Bang. Mau nang itu membedakan, bukan yang itunya menjaga akan kehormatan perempuan sampai suaranya aja dijaga akan, apalagi yang lain itu mulianya dijaga akan. Jadi aminnya di sekitar situ aja, sekedar telinga aja mendengar amin. Sebab apa arti amin? Ya Allah kabulkan doa kami, supaya pian umpat juga mendoakan ya kalau teh. Nah tapi jangan umpat Rabbi firli bubuan pian, karena itu untuk imam aja. Kena pian tuntung amin baca Fatihah masing-masing juga ketika sampai di waladdallin masing-masing Rabbi firli walidayya. Yang saikung hanya tuntung waladdallin Rabbi firli walidayya. Nya kan kada baimba itu makmum kalau bacaannya masing-masing bacaan Fatihahnya tuntung waladdallin, sebelum amin baca Rabbi firli walidayya. Bid'ah jar itu kada ada diperintahkan, bukan bid'ah muha'ai, Nabi yang menyuruh, datang mana bid'ah nyawaya-waya bubuhan ulun sambat kah kadu sagin kena jadi kelahi pulang waktu jubanar membid'ahkan orang itu. Nabi menyuruh Nabi, hadisnya Nabi menyuruh, artinya disunnahkan, kada wajib. Saikung lagi bis nangge seandainya kita berkeimaman terus kita kan mau baca apa-apa terus mau baca imam aja sahaja nanti. Madhab Syafi'i wajib kita selama kita masih kawa basuara, maka disuruh membaca yang 5 macam wajib kita dengarkan ke telinga kita. Kada boleh kada didengar telinga kita, harus dibaca. Dari rukun 13 ada 5 rukun ngarannya rukun qauli yang wajib didengar telinga kita. 1, Allahu Akbar wajib sekadar didengar telinga kita. Kalau imam takbiratul ihramnya banyaring sunat, kalau makmum wajib dibaca takbiratul ihram sekadar telinganya mendengar. 1. Yang kedua wajib membaca Fatihah, membaca juajar wajib membaca ngarannya membaca itu suara huruf ijaiyahnya keluar didengar telinga kita yang normal. Amun tuli jangan dipaksakan bakuriak, jadi ini yang normal. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan karena bemek kan tak dengar pian. Kalau kita seorang yang orang ketiga sebelah situ samping situ kada mendengar kecuali mendengar bisikan Bismillahirrahmanirrahim, mendengar bisikan. Jangan sing nyaringan nang kayak imam, terganggu orang. Haram hukumnya, haram di mana aja maka membaca, haram mengganggu orang. Nah, jadi 2, membaca Fatihah yang wajib di kita bacaan. Jadi ada 5 yang wajib dibaca. Yang ketiga tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud akhir. Hanya yang keempat membaca salawat setelah syahadat tadi, yang itu tasyahud akhir tuh sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ aja.
Anyar salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai makajar anu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita, itu sunat yang kama shallaita yang bacaan-bacaan itu. Ini yang batas wajibnya aja. Jadi 5 macam yang wajib si makmum kada boleh badiam, kecuali ada sah makmum kada membaca apa-apa inya ya badiam sah benar sembahyangnya. Siapakah itu? Makmum yang bisu, ya kan, yang bisu membisu. Nah, Bapak. Nah, jadi 5 macam ini wajib kita membacanya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca tasyahud akhir, membaca salawat dan membaca salam. Assalamualaikum paling kada, warahmatullah tambah sunnah. Ke kanan sudah selesai, hanyar ke kiri lagi. Jadi 5 macam itu wajib dibaca oleh si makmum menurut mazhab Syafi'i. Siapa tahu karena pian ada di tempat lain orang ceramah kada aja, itu boleh aja berdiam, Fatihah ditanggung imam, itu mazhab lain. Kita mazhab Asy-Syafi'i, memuliakan Imam Syafi'i kada bataha, karena ujar Nabi tidak dianggap orang itu sembahyang kalau inya kada membaca Fatihatul Kitab, kada membaca Fatihah. Maka wajib membaca Fatihah, kecuali kasus yang ketinggalan rakaat tadi boleh kada membaca Fatihah. Begitu takbir Allahu Akbar, imam sudah ruku langsung ruku, atau takbir Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, anyar alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah ruku langsung ruku, kada usah dituntunkan Fatihahnya. Itu untuk orang yang masbuk. Oke, selesai.